Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rekan-rekan Jawara Honorer dimanapun berada, balik lagi ke channel Jawara Honorer, channelnya para operator dan channelnya kumpulan dari tutorial. Pada kesempatan ini, Jawara Honorer akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara membuat formulir PPDB yang berbasis online dikarenakan pandemi Corona COVID-19. Pemerintah melarang untuk berkumpul, maka kita berinisiatif untuk melakukan dan memberikan formulir PPDB secara online. Jadi diharapkan nantinya formulir PPDB ini diisi oleh orang tua siswa yang akan masuk ke TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tutorialnya, jangan skip videonya, dan tolong perhatikan dengan baik. Baik, kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama, rekan-rekan buka Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, langsung rekan-rekan ketikkan di browser Google Form. Kemudian klik enter. Kemudian pilih yang kedua. Kemudian muncul pilihan seperti ini. Kita buka Google Formulir pribadi, bukan untuk bisnis, pribadi. Kita klik. Satu syarat sebelum kita memulai Google Form, maka kita harus mempunyai email dari Gmail. Nah, kita isikan emailnya, kemudian kita isikan passwordnya. Nah, ini adalah halaman utama dari Google Form. Bagaimana cara awal untuk membuatnya? Caranya kita klik tanda tambah di pojok kiri. Kemudian setelah terbuka, rekan-rekan masuk ke setting, tanda gerigi. Ini bisa kita close saja. Masuk ke setting. Kemudian di quizzes kita aktifkan. Kemudian di presentasinya kita aktifkan show progress bar. Kemudian di generalnya, maaf, di sini bisa kita tambahkan. Jadi pesan ini akan muncul ketika orang tua siswa selesai mengisi formulir PPDB. Kita bisa isikan, selamat, Anda sudah terdaftar. Data Anda akan tersimpan otomatis oleh server kami. Bisa kita isikan seperti ini. Kemudian di general kita klik. Kemudian di bagian bawah kita klik see summary chart and text response. Kita klik. Setelah kita selesai mengatur pengaturannya, maka kita klik save. Nah, di sini kita berikan judulnya, karena di sini saya dimintai tolong oleh salah satu TK yang akan membuat formulir PPDB, maka saya akan membuat formulir untuk TK. Kita isikan formulir PPDB. Setelah kita berhasil membuat kopnya, maka kita bisa simpan dengan cara double klik, maka akan tersimpan otomatis. Kemudian kita bisa preview dengan cara klik tombol atau simbol mata.
maka previewnya akan seperti ini. Kita close dulu. Kemudian setelah kita selesai membuat scope-nya, maka selanjutnya kita isi pertanyaannya. Kita berikan tahun. Kemudian setelah kita selesai, kita bisa edit. Kita masukkan soal isian yang pertama, formulir data-data yang diperlukan. Kita bisa sisipkan judul dengan cara mengklik lambang huruf T besar dan T kecil ini, kita isikan. Ini huruf besar. Kemudian kita klik tambah sectionnya. Kita rubah menjadi short answer pilihannya. Kemudian pertanyaannya, nama lengkap, maka nanti akan menjawab di bawahnya. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan yang kedua, nomor NIK. Kita tambah lagi pertanyaan ketiga, nama panggilan. Kita tambah lagi, kita geser ke bawah. Pertanyaan keempat, tempat tanggal lahir. Untuk tempat tanggal lahir bisa kita pisahkan saja. Pertama kita tulis tempatnya saja, tempat lahir. Kemudian kita tambahkan pertanyaan kelima, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir bisa kita rubah menjadi date. Kemudian pertanyaan ketujuh, awalnya itu kan short answer, tapi pada saat kita memerlukan tanggal, maka kita bisa rubah menjadi tipe date agar otomatis menampilkan tanggal. Jadi orang tua siswa tinggal memilih tanggalnya, disesuaikan. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, jenis kelamin. Jenis kelamin bisa kita ganti menjadi checkbox. Di sini kita ganti laki-laki. Kemudian di bagian bawahnya perempuan. Setelah selesai, kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Pertanyaan ke-7, agama. Kita ganti dengan isian singkat saja, atau boleh juga checkbox. Saya lebih menyarankan isian singkat saja biar ditulis manual. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Pertanyaan ke-8, anak ke kita bisa rubah, kita modif dengan cara drop down. Kita ganti option satunya dengan anak ke-1, kemudian ke-2, kemudian ganti ke-3, ke-4, ke-5,
Kemudian setelah selesai, ini kita ibaratkan dalam satu keluarga punya 5 anak. Kita tambah ke pertanyaan yang ke-9. Banyak saudara tiri. Kita bisa ganti juga dengan drop down. Bisa kita tulis 1 saja. Kita tuliskan sampai 5. Setelah selesai, kita lanjut ke pertanyaan 10 dengan cara klik tanda tambah. Berat badan, biarkan ini dalam bentuk short answer. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-11. Jarak dari rumah ke sekolah. Setelah selesai, kita akan mengisi bagian yang kedua. Ini section pertama terdiri dari 11 pertanyaan. Sekarang kita akan mengisi section yang kedua. Cara untuk membuat section kedua, kita bisa klik yang paling bawah, add section. Maka kita akan dihadapkan pada section yang kedua, 2 of 2 atau 2 of 2. Kita beri judul identitas orang tua wali. Setelah selesai, kita tambahkan ke pertanyaan bagian section yang kedua dengan cara klik add question. Kita geser ke bawah. Ininya bisa kita rubah menjadi short answer. Kemudian pertanyaan kedua adalah nama ayah atau wali. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan. Pertanyaan kedua, tempat lahir. Kita tambah lagi ke pertanyaan yang ketiga, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir otomatis akan terubah menjadi date. Jika tidak terubah, maka bisa kita pilih dengan cara manual, klik, kemudian kita ganti ke date. Kemudian ini pertanyaan ketiga. Kemudian kita tambah pertanyaan keempat, pekerjaan. Kita ganti, jangan multiple choice, kita ganti short answer. Kemudian kita tambahkan pertanyaan kelima, alamat rumah. Karena alamat rumah mungkin agak panjang, maka kita jangan short answer, tapi kita ganti ke tipe paragraf. Kemudian kita tambah pertanyaan lagi. Tadi adalah nama ayah, sekarang nama ibu. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama, nama ibu. Kita ganti short answer. Kemudian kita tambah pertanyaan yang kedua, tempat tanggal lahir. Kita bisa pisahkan tempatnya dulu. Tempat lahir, kita ganti short answer. Kita tambah lagi ke pertanyaan yang ketiga, kita geser ke bawah, pendidikan terakhir. Kita tambah ke yang keempat,
Maaf, ini kita rubah dulu ke short answer. Pertanyaan keempat, pekerjaan kita ganti short answer. Pertanyaan kelima, alamat rumah kita ganti dengan paragraf. Di sini ada yang terlewat, yaitu tanggal lahirnya, kita tambah adjunction. Pertanyaan ketiga, tanggal lahir kita rubah tipenya menjadi date. Kita cek atas, kayaknya ada yang terlewat nih. Tempat lahir, tanggal lahir. Nah, setelah tanggal ini harusnya ada pekerjaan. Kita klik di bagian tanggal, kita sisipkan dengan cara add section, tanda tambah. Maka di sini kita tambahkan pertanyaan yang keempat, pendidikan terakhir. Ini kita rubah menjadi pertanyaan yang kelima. Kita geser ke bawah, ini alamat rumah kita rubah menjadi alamat. Pertanyaan yang keenam, kita cek yang ke bawahnya juga, nama ibu, tanggal lahir 1, 2, 3, 4, 5, pendidikan terakhir, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah. Kita cek nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir 1, 2, 3, yang ini kita rubah menjadi 4. Pertanyaan yang keempat, ini kita rubah menjadi pertanyaan yang kelima. Kemudian alamat rumah kita rubah menjadi yang keenam. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, bagian ketiga, yaitu ke nomor satu lagi, nomor telepon atau HP. Garis miring HP. Kemudian kita tambah lagi ke pertanyaan yang kedua, diterima di TK Aba, tanggal kita rubah pilihannya menjadi date. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya, kelas. Maka selesai sudah kita membuat formulir PPDB secara online. Nah, kita bisa cek hasilnya dengan cara klik tombol mata preview. Nah, ini nanti akan tampil pada handphone atau PC atau laptop pada orang tua siswa. Jadi orang tua siswa tinggal mengisi. Nah, ini ada kesalahan, jarak dari rumah ini harusnya short answer ya, bukan option. Bisa kita edit jarak dari rumah. Nah, ini kita ganti short answer. Kita preview lagi. Kita klik next.
Maka setelah selesai mengisi, orang tua siswa tinggal klik submit, maka akan terekam secara otomatis dalam server. Baik, setelah kita selesai melakukan pembuatan kuesioner untuk formulir PPDB, maka kita akan men-share link ini ke HP atau ke WA group yang ada di sekolah masing-masing. Caranya seperti apa? Caranya klik send, kemudian klik tombol URL, kemudian kita pendekkan shorten URL-nya. Nah, kita kopikan yang link yang ini, kita klik copy, maka kita tinggal sebarkan melalui WA, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Baik, saya rasa tutorial untuk kali ini cukup jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan bagi rekan-rekan yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan di-share di media sosial melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan WA group. Dan mohon dukungannya untuk tetap like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu ibadah. Akhir kata, Jawara Honorer pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beraktivitas kembali.